Nah, kalau suci kita membaca Al-Quran, walaupun boleh ya, tidak sebagian ulama membolehkan kalau Al-Quran ketika diri kita tidak suci boleh membaca Al-Quran, tapi lebih baik kalau kita dalam keadaan suci itu ya. Nah, jadi kalau kita suci sudah tahirun, tuhur namanya, kita tidak ragu lagi kita baca Al-Quran, kemudian kita kapan saja kita boleh melakukan sholat. Nah, bahasa kapan saja itu berarti sholat wajib apa sholat sunnah? Kalau sholat wajib itu kan ada waktunya. Kalau waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Tapi kalau ada bahasa kapan saja, berarti di dalamnya termasuk sholat sunnah. Karena ada umpamanya kita masuk masjid, sholat sunnah itu kita. Mau sholat hajat kita, sholat sunnah itu kita namanya. Mau sholat istikharah kita, mau sholat duha kita, mau sholat malam sebelum tidur umpamanya, atau setelah tidur, mau sholat setelah ambil air wudu umpamanya. Nah, itu kan sholat sunnah kapan saja bisa dilaksanakan, kecuali dalam 3 hal. Ketika matahari terbit, sebelum terbit semuanya, ketika matahari ada di atas pas sebelum tergelincir sedikit, ketika matahari tenggelam sebelum semuanya tenggelam. Kalau setahun masih tenggelam, tidak boleh kita melakukan sholat. Ya, ada 3 hal kita nggak boleh melakukan sholat itu, Bapak Ibu, sesuai hadis Nabi, yaitu ketika matahari terbit, sebelum terbit semuanya, sebelum di saat matahari ada di atas pas begitu, sebelum tergelincir sedikit, kemudian di saat matahari terbenam, sebelum terbenam semuanya. Sholat apapun yang kita lakukan tidak boleh. Karena itu Bapak Ibu jangan coba-coba tuh sholat asar terlambat, lalu sholat begitu matahari separuh masuk separuh belum, haram tuh hukumnya. Hati-hati tuh. Begitu ibu keburu-buru nih mau berangkat, matahari pas ada di tengah-tengah kita, lalu kita sholat zuhur atau sholat sunnah, nggak boleh. Atau kita mau berangkat kerja nih, bikin sholat sunnah gitu kan, matahari separuh terbit separuh masih di dalam, nggak boleh tuh, haram hukumnya. Hati-hati. Menunggu sebentar sampai matahari terbit semua, menunggu sebentar sampai matahari tergelincir sedikit, menunggu sebentar sebelum matahari masuk atau setelah masuk semua, boleh tuh. Termasuk sholat sunnah. Nggak boleh dilakukan di 3 tempat, di 3 waktu. Nah, pernah nggak ibu melakukan itu, sholat saat seperti itu? Tidak boleh. Ya, jadi ilmu untuk kita. Bagaimana dengan sholat setelah subuh, sebelum matahari terbit, kemudian dengan sholat setelah asar? Itu ada 2 lagi itu yang nggak boleh nanti. Selain yang 3 itu ya, kalau yang 3 itu hukumnya haram, itu jelas. Kalau yang 2 ini la sholata ba'da asri wa la sholata ba'da subhi, kata Nabi. Artinya nggak boleh Anda melakukan sholat sunnah setelah asar, dan tidak boleh Anda melakukan sholat sunnah setelah jelas hadisnya. La sholata ba'da asri wa la sholata ba'da subhi. Gitu. Ya. Bagaimana Pak Ustaz kalau umpamanya ada sholat mayit setelah asar, sementara ibu sudah melakukan sholat asar, boleh nggak ikut kepada sholat mayit itu? Nah, ini pengecualian. Ada berbeda pendapat para ulama. Ada yang membolehkan kalau itu sholat jenazah atau sholat tahiyatul masjid, gitu. Ibu habis sholat asar di rumah, lalu ibu ke masjid. Nah, boleh tuh sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ada yang berpendapat begitu, tapi ada juga yang berpendapat semua bentuk sholat kalau sudah sholat asar nggak boleh, semua bentuk sholat kalau sudah sholat subuh nggak boleh. Ada 2 pendapat tentang itu.
Ibu ya, jadi harus kita pahami dengan baik ya, hal-hal kecil tetapi kita terkadang tidak konsisten dengan itu, tidak melaksanakan dengan baik, tidak penuh dengan analisa kita. Jadi hati-hati ya, terutama yang di 3 tempat itu Ibu ya. Kalau setelah asar atau setelah subuh itu karena memang berbeda pendapat para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah kalau di Mekah pasti ada tuh, setiap kita selesai sholat asar, selesai subuh pasti ada namanya sholat yang disebut dengan sholat jenazah. Habis sholat itu pasti jenazah, lalu ditambah nanti setelah matahari terbit, kalau subuh ini disebut dengan sholat syuruk. Nah, ini juga berbeda pendapat di syuruk ini, nanti saya jelaskan dalam sholat-sholat sunnah gitu ya. Kita fokus dulu kepada pembatalan wudu yang disebut dengan hadas ya. Jadi setelah kita mengambil air wudu, di dalam dikatakan dalam tadi fa'an tatahhirun, Anda suci. Kapan saja Anda ingin melakukan sholat, selama sholat itu ada contohnya dari Nabi, silakan gitu. Malam yahruj minka syai'un min ahadis sabilaini. Nah, ini pengecualiannya Ibu ya, sebelum ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan. Ibu tahu maksudnya apa itu? Nah, tahu kan? Iya. Sebelum ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Mohon maaf, apakah pipis atau keluar atau buang air besar, baru Anda tidak suci lagi. Itu maksudnya ya. Sebelum keluar, sebelum ada masalah ini, Anda suci. Fa'anta tahirun. Kalau sudah keluar dari salah satu jalan itu, Anda tidak lagi suci. Ketika kita berada dalam posisi tidak suci, tidak boleh kita melakukan sholat apapun bentuknya sholat itu. Tidak boleh kita melakukan tawaf. Tidak boleh kita sebagian ya, tidak boleh kita sebagian membaca Al-Quran, kata pendapat sebagian, walaupun sebagiannya membolehkan. Tapi khusus sholat wajib atau sunnah, tawaf nggak boleh, karena Anda posisinya tidak lagi suci. Anda sudah berhadas. Berarti Ibu, yang membatalkan wudu itu 1, buang air kecil, 2, buang angin, 3, buang air. Itu dulu belum yang berikutnya, baru 3 ya. Apa dasar hukumnya? Nah, kita harus tahu. Kenapa ketika kita ngentut, ketika kita pipis, ketika kita buang hajat, kita tidak boleh melakukan sholat? Kita disebut dengan berhadas namanya. Kenapa? Apa dasar hukumnya? Apa hadisnya? Apa ayatnya? Harus paham kita. Jangan hanya, wah saya udah gak suci lagi nih, ya kan? Berarti kita tidak boleh melakukan sholat. Kenapa? Apa hadisnya? Apa ayatnya? Kan itu. Ibadah itu kalau dilarang berarti ada hadis yang melarang, ada ayat yang melarang. Ibadah itu kita lakukan berarti ada ayat yang memerintahkan, ada hadis yang memerintahkan. Kalau ibadah, kalau muamalah enggak. Muamalah itu terserah pada kita. Makan, minum, berjalan, berdagang, terserah kita. Nabi bilang, antumul a'launa bi umurin dunyakum. Anda lebih paham tentang urusan dunia. Silakan Anda berinovasi.
Silahkan Anda berkreasi, tapi tidak dalam ibadah dan akidah. Maka buka halaman 61, Ibu dibuka. Ya. Halaman 61 ada ayat yang mengatakan auja'a ahadukum minkum minal ghaiib. Ya, atau salah satu daripada kalian datang dari kamar kecil. Nah, kalau kita datang dari kamar kecil berarti kita kalau nggak pipis, ya itu dikatakan oleh Allah auja'a ahadukum minkum minal ghaiib. Artinya ketika kita suci lalu kita datang dari kamar mandi, maksudnya kita buang air kecil atau besar. Anda nggak suci lagi. Itu ayatnya. Hadisnya lihat yang berikutnya itu. Ya. Hadisnya itu waliman thabata fis sahihaini wa ghairihima an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Jadi enggak boleh, kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah ini, Tuhan Allah tidak menerima salah seorang ibadah salah seorang di antara kalian ya jika ia berhadas kecuali ia berwudu. Ya, hatta yatawadda. Kalau mau kita kembali suci sehingga kita kapan saja ingin melaksanakan sholat sunnah atau wajib, maka kita harus berwudu. Artinya kita memelihara wudu itu penting ternyata, ibu-ibu. Ada sahabat, ibu. Ada sahabat kalau berhadas dia langsung ambil air wudu, lalu sholat 2 rakaat, disebut dengan sholat wudu namanya Bilal bin Rabah. Setiap betul wudu sholat, setiap pipis wudu sholat. Suatu ketika begitu sahabat berkumpul, Nabi bilang bahwa Bilal bin Rabah itu sebelum meninggal sudah dipastikan oleh Nabi bunyi terompahnya itu sudah terdengar oleh Nabi di dalam surga. Masya Allah. Sahabat ini sahabat, amalan apa yang Anda lakukan Bilal bin Rabah? Bilal jawab, saya tidak punya amalan apa-apa sama dengan Anda. Gitu. Tapi tidak percaya di sahabat. Tidak mungkin Nabi mengatakan itu. Kenapa hanya kepada Bilal bin Rabah Nabi mengatakan itu? Kenapa enggak kepada sahabat-sahabat yang lain? Artinya ada satu ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Bilal bin Rabah. Konsisten dia dengan ibadah yang dia lakukan itu. Akhirnya dimonitor lah, Bapak Ibu, dibuntutin ke rumahnya, dipaksa oleh sahabat, sampaikan kepada aku Bilal, ibadah apa yang Anda lakukan? Dibuka oleh Bilal. Wahai sahabat semuanya, teman-teman semuanya, ada satu ibadah yang tidak pernah aku tinggalkan, yaitu ibadah sholat wudu namanya. Setiap kali aku berhadas, selesai aku langsung berwudu, lalu aku sholat 2 rakaat. Kecuali di 3 waktu itu tadi, matahari begitu terbit di atas benderang, kemudian begitu tenggelam nggak boleh tuh, tunggu dulu sampai matahari terbit, sampai tergelincir, sampai terbenam semua. Begitu berhadas, ambil wudhu lagi, Bilal bin Rabah itu sholat lagi 2 rakaat, disebut dengan sholat sunnah wudu. Dan ini bertahun-tahun dilakukan oleh Bilal bin Rabah, Bapak Ibu, baik sakit atau tidak selalu dilakukan. Artinya konsisten Bilal bin Rabah dengan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah wudu itu. Ternyata itulah yang menyebabkan Bilal bin Rabah masuk surga sebelum meninggal. Hebat itu. Belum meninggal udah masuk.
udah masuk surga, dikatakan oleh Nabi, entahkan perumpahnya sudah didengar oleh Nabi, dipastikan orang itu Bilal bin Rabah itu pasti masuk surga. Mau nggak ibu begitu? Cari ibadah di mana ibadah itu tidak pernah ibu tinggalkan. Apakah sama ibadahnya dengan Bilal salat itu atau sholat-sholat lain silahkan. Tapi ibu konsisten dengan itu. Mau sakitkah ibu, mau tidak, mau sibukkah ibu, lakukan itu terus. Jangan pernah ditinggalkan. Kalau mau nyontek kepada Bilal ya sholat wudu. Ya kan? Kalau kita nggak mau nyontek umpamanya sebanyak sholat-sholat lain, umpamanya sholat tahajud atau sholat duha. Ya kan? Walaupun sholat duha itu memang tidak selamanya Nabi melaksanakan. Kalau sholat duha itu ada masanya berselang begitu ya. Tapi sholat-sholat yang lain, umpamanya sholat sunnah, witir, ibu lakukan terus, tidak pernah ibu tinggalkan selama hidup. Mulai sekarang ini, mulai sekarang ibu cari sholat sunnah yang ibu bisa dilakukan sampai ibu meninggal nanti. Bukan saya nyempahin enggak gitu, sampai akhir hayat kita. Itu ternyata manfaatnya. Kalau sesuai dengan Bilal bin Rabah, Nabi menyambutnya nanti di dalam surga itu. Hebat. Atau ibu bersedekah, sedekah tiap hari, mau nilainya 1000, tapi tiap hari terus sampai ibu. Jangan pernah sekali tidak, jangan. Nah ini akan sama dengan nilai ibadahnya Bilal bin Rabah. Atau baca Al-Quran setiap selesai maghrib, terus itu jangan tidak pernah baca Al-Quran. Atau setelah malam, iya ada. Itu ada di grup itu. Ya ibu konsisten dengan itu. Pokoknya tengah malam ibu baca Al-Quran terus, jangan sampai ditinggalkan. Itu nilai ibadahnya sama dengan Bilal bin Rabah tadi. Jadi gampang. Ternyata konsistensi istiqomah itu sangat bermanfaat buat kita. Kalau Bilal bin Rabah dengan sholat wudunya, ya kan? Kalau Utsman bin Affan dengan sedekahnya, ya kan? Walaupun Nabi tidak menyebutnya sebagai Bilal bin Rabah, tapi dipastikan masuk surga. Nah ibu kita dengan ibadah apanya? Jangan wajib pasti sudah harus kita lakukan, nggak boleh ditinggalkan. Pilih satu ibadah di mana ibu tidak pernah meninggalkan sampai hayat, sampai ibu umur 100 tahun lalu dipanggil oleh Allah nanti. Surga itu. Ya, kita memonitor, kita mengkopi perbuatan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Sanggup yuk? Apa kira-kira ibu yang mau dilakukan? Sholat apa itu ibu? Sholat witir boleh, sholat suruh boleh, sedekah boleh, baca Al-Quran boleh, menyantuni anak yatim boleh, apa saja. Sholat duha boleh, istikharah boleh, tapi jangan sholat minta suar. Jangan. Sudah punya suami gak boleh minta suar. Kalau belum punya boleh. Subhanallah. Iya bu ya, ngamal malu-malu bu ya. Iya, fair aja bu. Oke. Ya kan? Jadi kembali kepada halaman 61 itu ibu. Ya, la yuqbalu Allahu salata abidin idza ahdatsa hatta yatawadda. Jadi kita umpamanya nih ibu, kita malas nih mau melakukan sholat subuh yang tinggi banget. Nah, saya nggak tahu itu aja lah, saya langsung sholat aja. Ada caranya, boleh ke berwudu, tetapi harus
bertayamum sebagai penggantinya. Kalau ibu merasa dingin banget sekalipun ibu tidak dalam keadaan musafir, boleh itu. Kalau dalam hadis disebut dengan Lailatul Bahid namanya, malam yang sangat dingin. Ya, tapi kita kan nggak pernah malam sangat dingin banget. Berbeda dengan di Madinah, Mekah. Kalau dingin radikal, kalau panas radikal. Ya kan? Kalau umpamanya kalau membasuh badan dengan air umpamanya akan merasa sakit kita, khawatir kita, nah boleh itu bertayamum sekalipun kita tidak dalam keadaan musafir. Atau ambil kalau tidak mau tayamum karena nggak musafir, ya sudah cukup bisa aja, yang penting baju dulu, ya kan, boleh. Kecuali kita dalam keadaan normal lalu bisa wajah, nggak boleh. Kita dalam keadaan normal tidak musafir lalu kita tayamum, nggak boleh. Tidak ada asbab yang menyebabkan kita berbalik dari hukum awal, nggak boleh. Gitu, ya. Jadi hatta yatawaddah ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kondisi normal, maksudnya ibu. Kalau dalam kondisi sakit ibu, boleh tayamum, boleh disemprot-semprot saja, walaupun kita tidak musafir. Nah, kalimat hatta yatawaddah ini adalah kondisi kita dalam keadaan aman, normal, gitu, ya. Kada pasarahu Abu Hurairah, ya. Kemudian ada lagi hadis Abu Hurairah. Lama qala lahu rajulun ma ahdasu, ya. Jadi dia, apakah hadis itu seorang laki-laki bertanya, usaun au turatun. Nah, usaun au turatun. Jawabnya ialah bentuk yang berbunyi atau tidak berbunyi. Jadi ada bentuk, ada dua bentuk. Ya, bentuk itu ada dua bentuk, ibu. Ada yang berbunyi, ada yang tidak. Ya, kalau dua-dua salah satu di antara duanya ini keluar, walaupun kita dalam keadaan sholat, berarti kita sholat. Walaupun kita dalam keadaan tawaf, berarti kita tawaf. Nabi bilang dalam hadis, fal yansrik, kata Nabi, Anda berpaling. Berpaling itu maksudnya Anda pindah, Anda ambil dulu baru melanjutkan sholatnya atau meneruskan tawafnya. Wah, kan nggak tahu ini orang ini karena ketutnya nggak berbunyi, itu serat berjamaah. Malu kalau saya keluar, ntar dianggap saya kentut, walaupun benar kentut gitu kan. Lalu kita nggak keluar, kita malu. Yang penting aku kedengaran ini bodoh banget. Nggak boleh, nggak boleh. Kita harus jujur pada diri sendiri. Bagaimana sholat kita mau diterima kalau kita tidak jujur pada diri sendiri? Kalau kedengaran, orang sudah semua tahu. Kalaupun tidak keluar setelah salat, ngentut lo nggak keluar, itu pasti begitu. Tapi kalau tidak bunyi, hanya baunya yang menerobos hidup kita, gitu kan? Orang nggak tahu siapa di antara kita. Saya bertanya, karena nggak ada yang keluar. Kenapa begitu? Tidak jujur pada diri sendiri. Terkecuali begini, ibu. Nah, ini ibu. Pernah ibu merasakan ini? Saya tanya, pernah ibu merasakan? Ibu dalam keadaan sholat, lalu terasa ada sesuatu yang keluar. Ya, tapi tidak terdengar bunyinya, lalu tidak tercium baunya. Gak terasa. Bagaimana posisi kita? Dalam hadis dikatakan oleh Nabi, itu godaan setan, kata Nabi. Ibu, jadi kalau kita kayak ngentut ya, tapi jangan ngomong begitu gitu kan. Bantu usaha kita, bangsa kita, ya kan? Kita ragu dibuatnya itu. Ngentut enggak. Itu ragu dibuatnya. Nah, ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, kata Nabi, Anda harus yakin bahwa Anda tidak berhadas. Gitu loh. Ibu harus yakin kalau
saja kita. Saat itu kata Nabi, kita sedang digoda oleh setan. Dibisikin kita supaya tidak khusyuk sholat itu, seolah-olah kita dibuat menuntut, padahal tidak. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ketika terjadi hal-hal seperti itu, kata Nabi, Anda yakin bahwa Anda tidak berhadas, lanjutkan sholat Anda, lanjutkan tawaf Anda kalau Anda dalam keadaan tawaf. Ini yang banyak menggoda kita, Ibu. Karena ragu, ngentut enggak ya, pada tanda itu tidak ada nih. Tidak terdengar baunya, tidak terhirup baunya, tidak terdengar bunyinya. Kata Nabi nggak boleh, tetap ada sholat. Kecuali salah satu di antara duanya itu tidak kedengaran, tapi baunya nyemprot, gitu kan? Nah, Anda berbalik. Tidak bau, tetapi suaranya pop, gitu kan? Anda berbalik, kata Nabi. Berbalik itu maksudnya tinggalkan sholat itu. Anda sholat hampir duduk dulu baru kembali melakukan sholat. Itu. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian ada lagi hadisnya, tidak pernah duduk di masjid bahwa jadarihan bainal yataihi fala yahruj hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan. Ini hadisnya. Coba ibu ikuti saya. Ya. Idza kana ahadukum fil masjidi fawajada rihan bainal yataihi fala yakhruj hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Nah, ini kan jelas hadisnya. Ini hadisnya. Apa halaman 61 itu? Halaman 61 ya. Apabila salah seorang dari kamu ada di dalam masjid, maka ia merasa ada angin di antara, ya itulah ibu yang nyebut, ya. Maka janganlah Anda keluar sehingga mendengar suaranya atau mendapatkan baunya. Sahih hadisnya ibu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi. Merasa kita ada yang keluar dari tubuh kita, tapi tidak tercium baunya, tidak terdengar suaranya, Anda jangan keluar, kata Nabi. Dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, riwayat Muslim hadisnya. Nah, hadis-hadis begini ibu hafalin tuh. Ya kan di rumah, kecuali ibu sibuk masih ya kerja juga, bawa aja di foto, kalau nggak boleh mimpin oleh Pak Haji kitab takjilnya ini, foto aja. Ibu lagi kerja di kantor, lagi istirahat sedikit, baca sampai hafal. Jadi ketika ada masalah itu sama ibu atau sama teman ibu, kita bisa kasih tahu. Ini loh hadisnya. Kalau umpamanya ada merasa keluar nih dari diri kita, tapi suaranya nggak ada, baunya nggak ada, kita nggak usah batal, karena ada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah riwayat Muslim. Lah bagaimana Pak Ustaz umpamanya? Saya ragu Pak Ustaz, saya nggak enak, nggak senang. Nah, kalau begitu, kalau sudah timbul sifat ragu, berhenti ibu. Karena sholat tidak akan khusyuk kalau kita sudah merasa ragu. Karena itu Nabi kenapa Nabi mengatakan, menekankan yakin Anda bahwa Anda tidak berhadas. Gitu. Tapi kan ragu kata Pak Ustaz Sunik kemarin, hari Rabu kita ngaji nggak boleh keluar, tapi saya nggak enak, nggak ragu. Jangan teruskan tuh. Batalkan itu ibu, batalkan tuh. Kenapa? Dan mayuri buka ilama la yuri buka. Tinggalkan apa yang meragukan Anda dan kerjakan apa yang tidak meragukan Anda.
Paham Ibu? Paham Ibu? Apanya yang paham Ibu? Bahwa apanya yang paham Ibu? Bahwa kalau sholat jangan, kalau kita merasa ada yang keluar dari tubuh kita tapi tidak terdengar baunya, tidak terdengar suaranya, maka kita tidak boleh membatalkan sholat. Hadisnya bersumber dari Abu Hurairah, riwayat Muslim. Kalau ragu, walaupun tidak tentu tapi ragu, apa yang harus kita lakukan? Berhenti. Karena tidak boleh ibadah dilakukan dalam keraguan. Ya harus yakin. Begitu ya. Oke, satu lagi hadisnya di bawahnya lagi. Ya. Kuntu rajulan mudda'an wa kuntu astahi an as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi fa'amartu bidadamu min aswadi radhiyallahu anhu fasara faqala ya yasiru dzakarahu wa yatawadda. Ini nih agak-agak riskan ini Ibu ya. Jadi hadis Ali pada Bukhari dan Muslim, hadisnya adalah kata Ali ini, aku ini seorang yang sering mengeluarkan mazi. Nah ini bisa enggak? Apakah perempuan juga mengeluarkan mazi atau tidak? Mazi itu adalah sebuah cairan kental agak keputih-putihan yang keluar dari badan kita. Itu mazi. Itu Ali begitu. Lalu Ali bilang, apa ini batal atau nggak disunat? Disuruhlah seorang laki-laki bertanya kepada Nabi karena malu. Ali mau nanya pada Nabi, malu karena mertuanya Nabi itu kan, oleh Ali bin Abi Thalib itu. Lalu berangkatlah utusan Ali itu kepada Nabi mengeluarkan mati, maka aku malu akan menanyakan kepada Rasulullah karena putrinya itu adalah menjadi istriku, kata Ali. Artinya Rasul itu mertua Ali bin Abi Thalib. Maka aku menyuruh Mikdad namanya ya. Ada namanya Mikdad Aswad. Ya, Aswad itu hitam. Jadi orang hitam gitu. Ya disuruh oleh Ali itu sampaikan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudu. Berarti keluar masih itu membatalkan, itu maksudnya. Enggak mati. Kalau mati itu hanya satu, nanti belum nyampe ini, yaitu ketika bercampur suami istri atau apa namanya bahasa kerennya itu mankubasi, apa namanya itu? Itu saya nggak paham itu Bu. Itu lebih besar. Baik laki-laki maupun perempuan. Iya, masturbasi ya Bu ya namanya. Ibu tahu itu masturbasi itu apa? Tahu kan? Tahu kan? Ibu tahu kan? Tahu. Itu saya dulu menganggapnya hanya laki-laki, Ibu. Ternyata enggak. Seorang berakhlak juga. Nah itu mandi besar itu. Satu dosa, kedua mandi besar. Kalau mimpi rizki itu karena tidak dosa, hanya ada kewajiban rizki itu. Makanya sering-sering minta, ya Allah mudah-mudahan saya mimpi begitu. Yang belum punya suami, yang belum punya istri, gitu. Iya kan? Nah kalau ini ya sudah ya, pakai selimut aja lah, aman gitu. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di sini dulu kajian kita. Kalau ada tanya jawab, mari kita dialog sampai azan ya, supaya terjadi komunikasi di antara kita.
Iya, Ibu. Tunggu dulu Pak Dokter. Ya, saya kan boleh minum Ibu. Ustaz mau minum dulu ya, Bu. Lanjut Pak, lanjut. Langsung. Terima kasih Ustaz. Ya, Boleh tanya? Boleh nanya? silakan. Boleh, ayo Bu. Siapa saya? Ustaz. Ya, kedengeran Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu kan kalau bulan Ramadan ada sholat witir ya. Terus pas sholat tahajud malamnya kita sholat witir lagi apa nggak usah? Ada dua macam sholat yang terkenal yang dilakukan di waktu malam. Sholat malam dengan sholat witir. Kalau di dalam bulan suci Ramadan, sholat malam itu kalau di luar bulan suci Ramadan disebut dengan sholat malam atau tahajud. Ada lagi yang satunya disebut dengan sholat witir. Dalam hadis witir itu adalah penutup sholat. Sholat malam maksudnya. Jadi kalau ibu pada saat sholat tarawih di Az-Zakir, ya kan? Dengan kalau ibu nanti mau melakukan sholat tahajud lagi, karena sebagian ulama membolehkan. Ya, kalau di dalam tarjih, kalau sudah sholat tarawih, tidak usah lagi sholat malam, sholat tahajud, tarjih ibu. Tapi kalau beberapa orang ada yang mengatakan sholat tarawih itu berbeda dengan sholat tahajud, gitu ya. Jadi boleh. Umpamanya ibu di Az-Zakir sholat tarawih bareng-bareng kita, lalu ibu ikut sholat witir, maka nanti ketika ibu melakukan sholat tahajud, ibu tidak boleh lagi melakukan sholat witir, karena witir itu disebut dengan penutup sholat. Kecuali ibu saat di Az-Zakir tidak ikut sholat witir. Begitu kita selesai tarawih itu nih, saya nggak ikut witir, saya witirnya nanti, ya kan? Hanya kan masalahnya terkadang kebablasan, itu masalah. Gitu. Jadi tidak perlu lagi ibu witir. Kalau sholat malamnya memang berbeda pendapat para ulama. Ada sholat selesai sholat tarawih, boleh juga dia melakukan sholat malam pada tengah malamnya. Dipersilahkan lagi, bukan ini pendapat. Silakan apa lagi Bu? Itu apa namanya Pak Ustadz, kalau orang sudah kebiasaan sholat duha terus saja kan katanya harus ada jeda.